maybe the life we took for granted is a life that someone out there has been dreaming about gitu. Jadi kayak mungkin kehidupan yang suka kita bukan sia-siain ya, cuma mungkin keluhin atau apa. Mungkin itu sebenarnya kehidupan yang orang lain impikan juga gitu sih. Karena mungkin ya sometimes itu yang kita rasain sih selama ngadain kegiatan ya. Jadi hal-hal yang mungkin let's say simple untuk bisa kita akses, entah itu edukasi atau mungkin sesimpel having fun lah gitu, main ke akuarium. Tapi kan di luar itu banyak orang yang belum pernah punya akses ke situ gitu. Kejar bahalla gasbaran kita Ramadan datang makin bermakna PKP hadir bawa cerita bareng Haitam berkata rasa. Hari ini kita bersama TSP ya? Ya. Apa singkatannya? The Sun Project. The Sun Project. Project. The Sun, matahari. Matahari betul. Jadi pas kakak admin itu yang di belakang itu sibuk itu, dia ngasih tahu kalian TSP Project itu, gue tuh sebenarnya kepikiran sama satu pembahasan. Bukan pembahasan. Kalau ngomongin TSP, gue TSP itu nama konser. Oh tahu. The Sound Project. Iya. The Sound, bener sih. Tiap tahun kan itu konser tahunan Yeah. kan. Jadi kayak pertama kali dengar kata TSP tuh, ini anak-anak TSP konser apa? Dan kita pertama kalinya membawa narsum 3 orang sekaligus. Oh biasanya satu-satu berarti. 2 cuma 2 aja itu. Oh. Siapa dua? Kali sekolah. Itu si Nurul. Iya, ini. Oh iya, menurut ya. Oh iya. Gue mau ngenalin kalian, tapi sebenarnya agak fatal gara-gara yang teman kalian itu nggak masuk. Gitu. Si siapa? Iya. Siapa lagi? Kalau misalnya ngomongin narsum dari kemarin itu kan kebanyakan kan teman-teman. Ada orang asing lah, ada yang emang orang asing tapi teman lah. Kalau ini kan pure orang asing. Jadi gue pengen kenalin sedikit podcast Kejar Pahala PKP ya. Dari kemarin itu kita ngebahas tentang unsur-unsur hal-hal yang bisa dipelajarin sama netizen budiman lah. Iya. Dari kemarin kita udah belajar apa aja, Bang? Kita sudah belajar cara ngomong di Mulai dari episode pertama aja kita membawa pondok pesantren. Terus episode kedua juga kita ngebawa pengalaman-pengalaman di pondok. Terus episode ketiga ngebawa orang pondok yang kehidupan di luar gitu. Oh iya. Kagetnya kehidupan di luar setelah pondok. Seru banget. Tuh. Kaget ya gue. Apa? Kaget. Cukup kaget. Cukup kaget. kaget. Itu episode berapa itu? Ketiga ya? Ketiga itu cukup kaget jujur. Episode 3 aja itu si Nurul. Ya udah lanjut. Oh, iya. Nanti open up. Iya. Ya, dua. Iya. Dua kaget. Habis itu komunitas. Kita belajar komunitas. Udah stop. Oh udah. Coba boleh dong, kalau misalnya gue minta tolong TSP tuh kan The Sun Project. Itu bahasa gampangnya apalah? Oke. Manda mungkin bisa jelasin Manda. Oke. Ngoper ya? Kirain Ngoper ya? Ngoper ya? Oke. Soalnya TSP ini emang terbentuk awalnya dari Manda. Oh. Awal dari Manda. Tapi bareng-bareng. Iya. Jadi berarti mau dari segi makna namanya dulu Kak, apa Bebas. gimana nih? Bebas boleh. Bebas. Oke, mungkin sebelum masuk ke segi makna, kita ceritain dulu kali ya awal Betul. mulanya TSP berdiri gitu. So actually first time itu di 2024 ya, 2024 itu memang setelah kita lulus nih belum ada job ya, jadi baru graduate, terus ya masih pengangguran bener. Pengacara. Pengacara benar, karena sebenarnya memang kita bertiga banyak acara main mulu gitu, tapi nggak ada kerjaan at that time. Terus habis itu memang dari aku pribadi dulu tuh pas kuliah pernah jadi project leader untuk ngajar anak-anak jalanan beberapa kali, dan dari situ adalah rasa pengen ngadain lagi gitu kan. Dan there's this one time after graduate cuma doa dalam hati aja, nggak diungkapin jujur, cuma nyampein kayak pengen deh ngadain lagi, tapi kapan ya dan gimana, dan pasti kan mikirin dari segi dana juga untuk ngadain kegiatan gitu kan. Nggak lama 10 menit kemudian pas banget
mamaku nyampein kalau ternyata beliau punya nazar pengen nyumbangin sedekah kalau aku lulus di tahun itu dan adik aku masuk PTN. Yang mana aku alhamdulillah lulus di tahun tersebut dan adik aku masuk PTN. Terus akhirnya dari situ kepikiran lah, oh mungkin dari ada yang sedekah ini bisa dibuat acara aja kalau gitu. Dan akhirnya baru terrealisasi pas planningnya tuh di bulan Oktober. Aku cuma ngajak mereka berdua gitu, karena memang Ayah ini sahabat aku gitu kan, dan Farhan ini kebetulan pacar Ayah gitu. gitu. Ya, dan kita emang sering main bertiga gitu kan. Jadi akhirnya ngajakin mereka, terus awalnya udah planning, udah ngubungin pihak pengelola untuk ngajar segala macam. Kita mau ngajar di Lapak gitu, waktu itu daerah Bintaro, anak-anak pemulung. Cuma at that time memang baru niatnya sekedar ngadain sekali biasa aja gitu. Sampai akhirnya bener-bener seminggu sebelum acara Ayah nyampein ke aku gitu. Dia nanya kenapa ini nggak dibuat serius aja gitu. Akhirnya setelah beberapa pertimbangan dan juga diskusi, kita ngerasa kayaknya kita bisa deh, maksudnya paling nggak kecil-kecilan dulu gitu ya, jadi wadah di mana mungkin teman-teman kita yang juga senang volunteer bisa untuk join di wadah ini gitu kan. Karena mostly masih banyak dari ya ruang lingkup kecil kita lah pengen nyoba untuk volunteering tapi nggak tahu where to start gitu loh, bingung wadahnya kemana atau mungkin malu-malu kalau mau nyoba ke tempat lain. Jadi mungkin dari yang paling familiar dulu sama teman-teman sendiri gitu. Jadi akhirnya kita bertiga decide ya untuk bikin gitu at first. Terus kita tadinya ada beberapa opsi nama, dan pas pertama kita memang belum ada spesifik mau fokus kemana dulu gitu Kak. Jadi kita memang awal-awal masih sempat bingung ya mau fokus bantu pihak mana dulu gitu. Karena kan biasanya community kan emang fokus Kayak ke menjurus. satu bidang aja gitu kan, entah itu education, entah itu kesehatan gitu. Terus kita tuh masih yang benar-benar kayak general banget nih maunya kemana. Sampai akhirnya awal-awal itu yang fokusnya memang mau komit untuk kita ngajar anak-anak jalanan gitu. Betul. Itu dari awal dari nazar sih. Itu dari nazar kita di yang pertama tuh benar yang masih cuman jadi kita kelarin nazarnya dulu, nanti kita konsepin ini gimana, kita ke depannya mau kayak gimana. Lebih gitu. spesifik after that. Spesifik lagi gitu. Kok hampir sama sebenarnya. Kayak tentang berdirinya kita. Iya, Oh iya. benar. Oh iya. Iya. Kalau kalian berawal berdua, berapa? Awalnya mereka berdua, mereka berdua. Oh, oke. Terus ada satu kejadian kayak kita bertemu bertiga tuh, akhirnya kita ajak Ngobrol-ngobrol, tas gitu maksudnya. Ceritain. Iya, jadi awalnya tuh gue berdua. Jadi gue berdua yang tadi sebelum 2024 itu kita ya bikin cuma ala kadarnya aja gitu, item ini. Nah terus lanjut singkat cerita di 2024 akhir itu adalah kejadian yang salah satu teman kita berduka. Oke. Akhirnya kita ketemu tuh di situ, kita ketemu bertiga, ngobrol-ngobrol, mau ada tujuan mau personal branding juga gitu-gitulah sebagainya. Ya udah kenapa nggak kita bikin media aja? Ya udah seriusin aja nih itu. Udah akhirnya pecah lah nih hater gitu kalau kita. Yang nggak di planning tuh justru Ternyata ada aja jalannya ya. Ada aja jalannya di situ. Betul. Kita juga nggak expect sebenarnya kalau misalnya ternyata dulu tuh kita ke pas di SMA itu tuh sempat bareng, SMP bareng, terus SMA tuh kita misah. Oh, Nah terus oke. ketemu lagi benar-benar bertiga itu di situ tuh di agenda itu Oh. gitu di 2004 itu. belum nggak yang akrab Iya, banget gitu. akrab tapi ya udah gitu, akrab tapi ya udah kayak Konsep begini. lu gitu. Konsep begini. Jadi SMP bertiga nih, ya kan. SMA gue cabut. Pindah. SMA gue pindah. Oke. Terus di pertengahan SMA dia pindah. Udah. Dia sendiri. Ya. Sedih banget. Sedih banget. Terpisah. Iya, terus akhirnya kuliah kebetulan di Jakarta semua. Gua di kota terkutuk itu, dia di pertengahan kota itu, dan dia nggak tahu di mana. Kok nggak tahu di mana? Di agak samping dari Agak kota beda, itu. iya, agak beda samping maksudnya. dari- Di pusat bro, ya agak tengah lah, iya agak tengah dari kota itu. Gue nggak ya. bisa nyebut kampus lu tuh universitas soalnya beda sekolah lu tuh. Nah, sebenarnya bukan pertama kali pertama kali kumpul bertiga lagi itu pas main basket. Betul. Iya, yang habis itu kita nginap. Iya, yang bener. ketika lu tuh sebenarnya masih kurus-kurus dikit. Iya, betul. Gitu. Nah, terus abis lulus
sibuk lah tuh semuanya. Gue sempet kerja di inilah instansi pemerintah, sibuk. Sama dong sama Kak Faras juga. Iya di instansi pemerintah. Iya. Tapi Iya. beda ini aja. Beda aja. Beda jurusannya. Ya dia di ini dewan, gue gitu di kementerian. Oke. Nah, terus gue juga waktu itu udah comfort zone lah di situ, udah comfort zone banget. Si mereka berdua tiba-tiba pas kumpul itu awalnya itu mau bikin media ngebahas tentang entertainment live aja sama include politik. Iya. Oh, oke. Karena kita bertiga Based on politik. based on politik banget, ini melek banget, Iya. melek banget. Politik ya. Iya, padahal mah Gaping doang ya. Musiman. iya, padahal mah gitu-gitu doang ngobrolannya. Terus sembari nunggu sana sini dapat rezeki, alhamdulillah gue resign. Oke. Gue resign, mau fokus, ini masih fokus kuliah. Lu waktu itu udah lulus belum? Udah ya? Udah lu. Lu kan udah kerja juga sih pasti. Jadi dia udah kerja, ya udah kita fokus membangun ini. Oke. Tapi saking hektiknya, saking parahnya, ya ada obstacles lah. Gitu. Ya awalnya pure passion project lah ya. Iya, awalnya gitu. Ya, sama Pada- sih ya kita juga. Sama Iya. sih. Ya we have something in Iya, common ya. habis sama-sama lah. Ih, keren. Cocok. Keren. Tapi kalau misalnya ngomongin tentang fokus kalian, berarti itu fokusnya ke education ya? Ya, Iya. for now education dan specifically untuk kalangan marginal gitu sih. Buat sekarang gitu. Lu kan sempet jadi guru, Bang. Iya. Coba kasih tanggapan kepada mereka. Karena mereka kan anaknya educator banget nih. Tanggapan kalau gue sih lebih enggak sih, bukan iya. Kalau gue malah gue jujur seneng. Soalnya dulu gue ngajar SD itu bisa dibilang di pulau sebelah di Lampung. Oh. Ya, dan di Lampungnya juga bukan di kota, di jalur lintas gitu. Jadi bukan yang di kota lah. Hutan lah. Iya di hutan lah, iya di hutan. Wae kambas lah gitu, gua ngajar gajah. Itu jadi Siti. Jadi dan banyak juga dari mereka tuh yang emang walaupun mereka sekolah formal, tapi ya segitu-gitu aja gitu. Nggak ada ini kalau misalkan emang nggak kita bantu pakai kita ajarin hal-hal baru lagi. Makanya gue senang sih kalau misalnya ada jatuhnya berarti komunitas atau apa? Iya, komunitas. Komunitas kan ya, misalnya ada komunitas yang apalagi di Jakarta, terus berfokusnya tuh ngajarin hal-hal yang kayak gitu, itu gue seneng sih. Sebenarnya tuh kita ini sih, Mas. Jadi awal tuh kenapa kita ke fokus ke education? Pertama tuh, ya kita kan sama-sama masih baru ya, misalnya fresh graduate. Ya. Kita belum ngasihin duit lah pada saat itu lah. Misalnya yang kayak, aduh nggak punya duit lah pokoknya. Karena kan Baru sekarang belum banyak udah kerja ya. kan, belum banyak kerja. Terus apa nih yang sekiranya bisa kita kasih? Nah kebetulan kita kan sama-sama udah lulus kuliah, kita juga dan cukup passionate sama apa yang udah kita kerjain dan kita kuliahin lah sebelumnya yang udah kita belajarin. Dan masing-masing tuh emang udah kita sama-sama bisa dibilang kayak udah dibilang cukup master lah di apa yang kita udah kerjain gitu. Nah jadi dari itu kita ngajarin apa yang udah kita pelajarin sebelumnya, dari kayak background di sini Manda kan di PR, jadi communicating with others. Terus kita juga sama Ayah, gue sama Ayah tuh di desain. Jadi kita pengen ya kita mau ngajarin yang kita punya lah, yang kita punya kayak gitu. Jadi itu kita sebenarnya ngajarnya bukan yang kayak matematika. Betul, Iya, betul. Lebih ke gimana ya? Find other way to learn. Tapi kayak lebih ke bidangnya tuh approach-nya kreatif gitu loh. Lebih ke soft skill berarti ya. Benar. Iya. Soalnya gini, kenapa kita mau fokus ke edukasi, karena kita tuh ngeliat banyak kayak beberapa tempat, cuman ini beberapa aja, cuman kayak rata tuh mereka yang kita lihat tuh sebenarnya kita survei juga ya, kita survei gimana anak-anaknya, dan rata-rata sadly mereka tuh emang lebih ke ya udah kayak dibilang kayak kita mau ngajarin gini, oke, cuman mereka tuh rata-rata pengennya dikasih uang kayak gitu. Nah, kita tuh Iya, nggak ada bisa. beberapa tempat yang expect-nya money, not education-nya Iya, gitu jadi sih. takutnya kalau kita udah capek-capek ngajar, kalau mereka udah nggak ke uang,
ya apa yang kita ajarin udah Iya. hilang sia-sia gitu. Iya. Nah sampai beberapa kita tuh nemu satu tempat yang emang kita rasa udah pas karena tuh tempat itu emang aktif, mereka punya bimbel khusus juga dan anak-anak itu juga wah keren banget sih emang anak itu juga emang passionate, To learn lah. eager to learn, emang kayak wah pengen belajar banget gitu anak-anaknya gitu. Dan sebenarnya keren sih, anak-anak tuh keren banget. Kayak kita tuh bahkan di situ tuh kaget karena mereka tuh by the way background mereka tuh agak susah. Kayak kita kan enaknya bisa les, kita dikasih les sama orang tua. Tapi beberapa mereka tuh nggak ada akses kayak ke situ. Nah mereka tuh berusaha, mereka pengen belajar misalnya bahasa Cina atau bahasa Perancis, mereka tuh belajar dari kamus dan mereka tuh Belajar pas kita- sendiri. belajar sendiri. Terus dari Duolingo, dari kamus gitu, terus mereka tuh kayak pas mereka ngasih tahu tuh kita udah bagus banget ya, mereka bahasa asing itu udah lancar banget gitu. Itu mereka umur umur SMP SMA. gitu sih. Iya. Itu keren banget. Itu kita kayak di situ kayak wah ini dia orang, misalnya kayak lingkungan yang kayak gini yang kita cari. Iya. Karena kan mereka kayak sama-sama kayak wah kita mau belajar dan beberapa kan kita kan emang pernah ngajarin di bagian desain juga, di design thinking kita berdua. Nah ada peserta juga yang emang punya passion di desain ya. Itu tuh mereka kayak oh iya dia suka, kayak oh iya kak saya suka apa namanya sama kegiatannya, saya pengen belajar lebih gitu. Dan mereka tuh emang eager to learn banget sih. Itu yang bikin kadang tuh kita kayak merinding gitu loh, kayak kalau dengar dari mereka gitu. Dan cerita tuh kayak kasihan, kayak bahkan kalau kita tuh maksudnya mereka tuh kuliah sekolah terus pulang sekolah tuh mereka biasanya harus bantu kerja kayak Orang tua. bantu kerja orang tua, jualan atau kayak narik, yang dimana tuh sebenarnya mereka tuh di bawah umur guys, di bawah umur. Terus setelah itu abis mereka kerja itu mereka masih mau belajar lagi. Ya, jadi eager to learn-nya tuh besar sih. Tinggi banget dan mereka tuh punya mimpi yang sama kayak kita lah, maksudnya kayak wah dia tuh emang punya mimpi tuh tinggi banget. Nah itu kita kayak senang sih, kayak mereka tuh punya mimpi yang tinggi. Ya kita sebagai di Sun Project ini kita mau bantu mereka tuh kayak ya emang buat punya mimpi yang tinggi tuh bukan orang yang mampu aja, kayak semua orang tuh bisa gitu. Kayak mau menjaga apinya mereka lah. It's possible kok gitu. Kalau ngomongin mampu sama mampu nih, lu kira-kira setuju gak sama pernyataan gue? Apa tuh? Oke, ini agak kontradiktif, Iya. tapi kalau misalnya gue sendiri, pertama kali gue dengar, gue kaget. Ya. Semakin banyak duit lu, semakin bagus edukasinya. Betul, That's true. betul. Iya kan? Setuju. Jadi kalau misalnya kita terlalu menyeimbangkan perspektif yang positif dan negatifnya, kalau misalnya yang positifnya itu kayak, ya gue butuh, Indonesia tuh butuh pendidikan gratis. Kenapa kita fokus menagih pendidikan gratis itu, sedangkan pendidikan yang bermutu itu ada di sekolah-sekolah yang berbayar. Betul, Ya, betul. Karena gue tuh masih percaya kayak apa yang bikin mereka, kenapa yang orang misalnya orang yang mampu itu punya pendidikan yang lebih bagus karena biasanya tuh sekolah-sekolah kayak gitu punya fasilitas yang lebih memadai gitu loh dibanding Tutornya yang juga lebih memadai. lebih memadai juga. Pengajarannya juga makin berkualitas. Betul. Coba sebutin apa unsur-unsur di ini ya, by your own ideology aja ya. Apa unsur yang membuat kualitas pendidikan di satu tempat, satu wadah, satu sekolah itu bermutu? Gurunya sih. Gurunya, tenaga Dan- pengajar, ya. Fasilitas juga. fasilitas. Dari atasnya aja dulu, kepala sekolahnya aja dulu gimana. Kalau misalkan atasnya bagus berarti bawahnya makin bagus. Oke. Ada Sama sih kurang lebih. Sama. Dan Sistem, mungkin sistem. ya, sistem Sistem. atau kurikulum yang Iya, dipakai ya. sistem. Gue ada satu hal yang tolong jangan hujat gue, oke? Tolong jangan hujat. hujat. Tolong jangan hujat gue. Hujat. Tapi kalau misalnya ini kita benah lagi, kalau misalnya ini kita benar-benar dilaksanakan dengan baik, aslinya ini tuh yang paling berguna di kondisi Indonesia sekarang. Setuju banget. Makanan. Makanan. Iya, makanan bergizi. Serius. Oh,
Kirain pendidikan. Enggak. Juga pendidikan. Menurut- menurut gue unsur yang paling penting dengan kondisi Indonesia sekarang itu tuh makanan. Kalian kan masuknya ini kerja social project kan? Betul. Ya. Pernah bagi-bagi makan gak? Makan pernah sih. Bagi. Yang dibagi itu apa? Macam-macam ya, beda-beda ya. Kadang ada yang kayak mungkin semacam bento gitu, ada juga yang bener-bener homemade. Itu ada sih, Biasanya tuh beda-beda. homemade bento gitu sih. Homemade bento. Ya. Itu yang dibagi ke anak-anak umur? Range SMP SMA. Iya, Sama itu kalau misalnya ya kalau SMP SMA, and then kalau misal buat bagi-bagi lain kayak di jalanan, Iya, di ya jalanan. paling kayak homemade bento gitu. Homemade bento tuh isinya apa ya? Apa ya? Main macam-macam sih Ini kayak ini ada kali ya. sayurannya, ada Nasi, proteinnya ayam. juga. Kayak ayam Pernah bagi ke anak-anak kecil nggak? Anak Anak-anak kecil kecil. pernah ya? Harusnya SD. pernah. SD gitu. Pernah sih. Lu pernah bagi-bagi makanan nggak? Pernah baru kemarin. Oh iya. Iya, Bagi apa lu? Ada lah nasi ayam. Spill. Ya nasi ayam. Oh nasi ayam. Iya nasi ayam. Iya. ayam Nasi ayam. Coba kita compare nih, Nah, iya kan? Coba kita compare. Anak umur 6 sampai 11, terus 12 sampai 18. Ini dua formalitas yang berbeda deh. Ada yang masih kecil, nggak tahu apa-apa, belum balik. Ada yang baru balik terus sampai menuju ke dewasa, iya kan? Kira-kira anak yang masih di bawah, itu kalau misalnya kita kasih makanan sehat, mau nggak? Nggak mau. Mayoritas mau nggak? Mayoritas nggak mau. Mereka maunya makanan yang enak. kayak tergantung dari kecil tuh dikasihnya apa sih. Maksudnya menurut aku kayak kalau anaknya dari kecil udah terbiasa dikasih makanan-makanan yang enggak terlalu terekspos sama bumbu-bumbu, pasti dia akan terbiasa makan makanan yang sehat gitu. Iya, benar. Tapi sepengalaman gue di Wakanda ini terutama kayak mayoritas anak kecil tuh mereka suka makanan yang enak aja tuh. Iya. Dan kurang Lebih suka picky makanan ya. yang bergizi. Benar. micin. Dan Ya, itu telur bulu gitu-gitu. ini tuh ya itu fakta. Kejadian gini soalnya. Lo jadi gini. Kebalik gak sih? Terus kebalik gak sih? Iya. Enggak. Kebalik gak sih? Sebenarnya nggak kebalik. Sebenarnya nggak kebalik. Gara-gara dia kayak gini kan dari gede. Iya. Iya. Gede, iya. Ya lu lah. Kenapa? Kagak gede-gede. Ya emang kan keturunan gue. Iya, sama aja. Dari kecil emang kecil mulu kan. Oke. Dan sedangkan untuk yang lebih besar, kalau misalnya kita kasih makanan sehat, terima atau enggak? Depends juga. Iya nggak sih? Iya, depends orangnya sih sebenarnya kalau ini juga. Siapa tahu orang besar tapi dia nggak mau sehat juga ya. Iya. Banyak juga tuh. Pengen mie ya. Iya pengen mie. Ada tuh. Kayak ini nih. Iya, lanjut ya. Udah. Ya, tadi soalnya. Nggak tahu ya, mungkin kayak kesadaran untuk makan makanan yang lebih sehat, pola hidup yang lebih sehat tuh bakalan muncul pas kita tuh udah mulai lebih dewasa nggak sih? Kalau anak kecil kan lebih nggak bisa memetakan pikiran sendiri Iya. kayak gue nggak pengen ini karena nggak sehat. Kayaknya orang anak kecil belum punya pemahaman kayak gitu gitu. Betul. Benar. Itu emang menjadi masalah sosial besar bang di Indonesia kan, dimana dari segi poverty, dari segi permasalahan kecil aja deh, dari masalah percintaan aja, itu tuh bisa menjadi masalah masa depan. Benar. Benar. Gitu. Jadi jangan sembarang dibilang kayak ya elah gue ngelakuin ini buat happy doang, ya nggak bisa juga. Ya ini contoh orang di samping gue. Gua lagi. Soalnya pengalaman hidup lu banyak banget Dan. Ya, gitu. Dan setengah dari pengalaman hidup gua ada lu. Gini, ada yang pernah denger ini nggak? Nah, kita kayak kebanyakan ngomongin Iya, makanan ya. apa Ada yang pernah denger ini nggak? Denger apa? Dia itu kayak postingan gitu di Facebook kalau nggak salah. Dibekalin anak ke sekolah itu nasi sama mie goreng. Iya. Oke, nasi sama mie Yang goreng. kayak masih nempel di Iya, gitu lah. kotak. Nasi sama mie goreng. Nasi Iya. kotak. Pure cuma nasi sama mie goreng doang. Tapi ada yang komennya hate. Kalau misalnya
itu nggak bisa. Kenapa? Karena itu full karbonya bukan karbon nabati, dan kalau misalnya dimakan itu yang masuk itu cuma gula sama lemak doang. Which is kalau misalnya nggak dibakar, nggak dikeluarin, ya udah lo akan gendut. 365 hari lo makan itu, ya udah berat badan bisa nambah 20-30 kilo gitu. Disanggah sama orang yang mungkin dari segi kehidupannya berbeda. Sanggahannya simpel. Kita dari ekonomi kurang, dari pendapatan nggak bisa mumpuni untuk membeli 4 set menu sempurna untuk dibakalin setiap hari kepada anak mereka. Jadi bersyukurlah. Gitu. Dari komen yang pertama sama komen yang kedua, lu setuju komen yang mana? Kedua. Pertama. Jujur kalau gue mikirnya mungkin ada, ini menurut gue ya, mungkin ada logical fallacy juga di pendapat kedua, karena sebenarnya bisa aja itu kan nasi sama mie sama karbo ya. Kenapa nggak yang cuma mie aja gitu? Bukannya ini se ilmu yang gue tahu tuh nasi sama mie itu emang nggak boleh digabung ya. Iya. Nah kenapa nggak mie-nya aja sekali? Misalnya kayak mie aja cuma nggak pakai nasi gitu. Kalau kata orang mungkin nggak kenyang. Nggak nasi nggak kenyang. Nggak nasi nggak kenyang. Itu sih. Kayak Setuju sih yang pertama apa yang kedua? setuju sama orang yang bilang nasi dan mie itu nggak bisa Boleh digabung. Yang pertama berarti. Sebenarnya ya yang pertama, tapi mungkin kalau dilihat dari point of view yang kedua gitu ya, maksudnya dengan point of view dengan latar belakang ekonomi yang berbeda, mungkin dia nggak bisa afford 4 sehat 5 sempurna juga gitu. Tapi mungkin satu sisi kadang kalau karena kita beberapa kali pernah survei gitu ya dan ngobrol sama kayak pengelola sekolah, anak-anak kayak gimana, terus background keluarga, mostly kadang sumber di mana mereka kurang aware sama mungkin kesehatan anak-anak atau mungkin makanan atau pendidikan, balik lagi karena dari sumber edukasi utamanya sih. Jadi their environment itu nggak surrounded atau dikelilingi dengan pengetahuan-pengetahuan atau awareness yang sama gitu. Jadi ya mungkin barangkali dengan pendapatan yang mereka punya at that time sebetulnya bisa aja nggak nasi dan mie tiap hari gitu, let's say. Tapi mungkin karena dia nggak punya awareness yang sama, nggak educated the same way, jadi dia ngerasa ya udah cuma bisa afford-nya itu aja gitu sih. Memang sebenarnya kalau in reality ya secara pasar mungkin sayur juga lumayan mahal, protein lain juga lumayan mahal gitu ya. Tapi mungkin balik lagi karena sumber ada faktor edukasinya kurang, terus lingkungannya juga mostly sama, mungkin itu sih. Kadang agak pro kontra di sebelah situ, kadang agak susah sebenarnya. Nah kalau lu sendiri gimana? Gue yang pertama. Lu yang pertama. Iya. Kenapa? Iya. Simpelnya gara-gara mungkin yang tadi ya, kalau misalnya ngomongin gizi secara mudah ya nasi sama mie jangan dicampur. Iya. Gampangnya itu. Secara ekonomi sebenarnya juga lebih hemat ya nasi. Misalnya kayak nggak usah pakai nasi, misalkan nasi juga bisa dihemat juga kan. Jadi mie doang gitu. Mungkin minusnya itu nggak kenyang. Iya kenyang. Dan kurang bergizi ya. Iya. Benar-benar. Kenyang sih kenyang tapi cepat lapar lagi. Iya, benar. Ya dia karena mie goreng itu sodiumnya tinggi. Iya. Kalau semakin tinggi sodiumnya, semakin lo thirst lagi, semakin hungry lagi. Kenapa tiba-tiba ngomongin makanan ya? Iya. Betul, gue mau nanya deh tentang Sun Project itu. Karena kan tadi kita ngomongin kayak dampak, manfaat, impact bagi Sun Project sendiri, terus ke anak-anak yang menerima education itu. Tapi selama kalian membangun The Sun Project ini, ada nggak sih obstacle yang kalian alamin? obstacle mungkin kalau dari gue ya yang gue rasain tuh lebih ke ini sih, kayak pencarian jati diri kita gitu loh, kayak dalam mau konsisten itu tuh kedepannya, are we gonna doing this kayak for such a long time, maksudnya kayak begini terus fokus ngajar anak-anak di satu wadah ini, which is yang tadi udah sempat di-mention yang di satu tempat itu, atau kayak kedepannya kita mau ngapain lagi gitu. Dan itu buat gue pribadi tuh lumayan kepikiran, maksudnya kayak karena kan sebenarnya niat awal kita untuk kayak konsisten ngajar di satu tempat itu supaya impact-nya tuh nggak cuman kayak sekali lewat doang gitu, Lebih long lasting. lebih sustain gitu kan.
tapi kedepannya tuh what's next gitu. Kayak apakah kedepannya kita bisa ya amin ya, ini kan end goal-nya banget, kayak mungkin kita bisa bangun yayasan sendiri, bangun sekolah sendiri apa gimana. Cuman kan untuk ke situ kan ya it's a very long way to go kan. Jadi itu sih obstacle pertama. Terus kedua, jadi yang kayak takutnya ini tuh kayak one sided gitu loh, paham gak sih? Kayak takutnya kita ngerasa kita belajar banyak nih dari anak-anak, maksudnya kita ngerasa kayak kita juga punya apa yang bisa kita kasih ke anak-anak, tapi apakah itu benar-benar menyerap di mereka, paham gak sih? Iya. Itu sih yang lebih ke refleksi dirinya yang menjadi obstacle, tapi kita tetap ya moving forward aja, kita kayak tetap jalanin kayak apa yang kita yakinin kita bisa bawa itu untuk hal yang baik gitu. Ketika kalian mengajar, belajar nggak kalian? Of course Pasti sih, belajar. pasti Belajar sih. Heeh. Dari berbagai aspek. Betul. Itu makanya apa? Itu tuh kalau misalnya kita mesti membicarakan tuh apa sih? Kata mutiara, Kata-kata kata mutiara kali. peribahasa. Iya, kata mutiara. Peribahasa untuk belajar yang paling ya me personally gue suka banget itu yang khairu ta'allumi ta'lim. Sebaik-baiknya belajar adalah mengajar gitu. Dan ketika kita mengajar, kalau misalnya cuma sekedar mengeluarkan aja dan mereka ternyata masuk kanan keluar kiri, ya nggak ada impactnya sama sekali. Alangkah baiknya ketika kita mengajar, kita kan kalau misalnya mengajar kan dilafat terus otomatis pasti hafal sendiri, Betul. ya kan? Lu dulu di SD ngajar apa, Bung? Ngajar bahasa Inggris, ngajar penjas, ngajar matematika. Kamu ngajar matematika? Iya, Matematikanya matematika apa tuh? kelas 6. Aljabar. Enggak lah. Enggak. Ya tambah kurang kali bagi. Oh, tambah kurang kali bagi. Aljabar masih SMP nggak sih? Oh. Aljabar SMP. Tapi lu abis ngajar matematika jadi pinteran mereka? Jujur, ya sebelumnya juga ya. Oh iya. Sombong dikit nggak apa-apa. Ya. Kalau penjas apa penjas? Penjas. Ngapain aja? Ya olahraga dong. 2, 3, olahraga 4 gitu ya? Semua olahraga. Semua aja. Semua olahraga. Tapi kalau misalkan SD tuh biasanya ini kayak gimnastik. Gitu. Jujur iya, kayak lempar tolak peluru Lompat gitu-gitu jarum. ya. Oh, I see. Lompat jarum gitu-gitu. Masih bisa nggak bicara? Senyumnya menjawab. Senyum aja menjawab. Gue pas ngabdi, gue pas ngajar, gue itu emang difokusinnya sama capseknya tuh udah asir fokus ngajar bahasa Inggris untuk kelas SMA sama kelas bawah. Karena jatuhnya itu pas gue amalia, pas gue diseleksi buat jadi gurunya, gue itu didapatkan sebagai guru yang cocok menjadi guru yang galak Oke. gitu. Makanya gue iya serius. Emang Gue tuh perannya harus kayak gitu. iya, gue tuh ditempatin di kelas 3 intensif yang paling bawah, yang isinya tuh anak-anak bobrok semua. Ya. Kelas 2 SMA yang isinya tuh anak-anak nakal semua. Jadi emang disuruhnya tuh kayak gitu. Nah, tapi di sembari itu gue juga disuruh ngajar fikih Islam. Iya, oke. Dimana mungkin gue nggak terlalu gue nggak terlalu mungkin ahli lah dalam mengajar itu. Tapi gue gimana caranya gue harus belajar lagi ilmu itu. Dan gue bisa mengajarkan kepada mereka. Dan ternyata alhamdulillahnya semakin gue sering ngajar hal itu ya semakin gue belajar lagi gitu. Iya, benar. Dan dari mengajar itu malah di waktu itulah ilmu itu tuh nyerap ke gue. Bukan pas gue belajar pertama kali di SMP. Karena gue mikirnya kalau kita ngajar tuh kita lebih nyari tahu sih gimana caranya gitu anak tuh ngerti gitu loh apa yang kita sampaikan, dan kita pengen itu kayak anak-anak tuh kayak nangkep lah apa yang mereka belajarin gitu. Metodenya lah ya. Cara kita penyampaiannya juga gitu. Jadi kan apalagi kita rata-rata buat anak SD dan SMP ya, dan mereka tuh kan rata-rata kan harusnya yang kayak lebih gimana ya, yang lebih nyantai Approach-nya lah, beda-beda. lebih nyantai dan lebih asik lah kesannya gitu. Jadi itu ya gitu, kita cari cara sampai kalau kita tuh tetap kita tuh pakai cara tuh kita ngasih
teknikal dulu, bukan teknik, lebih ke apa sih namanya? Pretest. Bukan pretest, ya kita cara kita taunya apakah masuk atau enggak, kita bisa pretest dulu. Jadi sebelum kita ngajar, kita kasih pretest tentang materi yang bakal kita ajarin. Habis itu kita baru ajarin secara lisan. Sama Secara praktek. lisan. Nanti habis itu lisan kita baru praktek. Nah prakteknya dari praktek itu kita post test lagi. Nah rata-rata setelah proses itu rata orang tua udah pada ngerti dan nilai itu udah tinggi langsung di 80 ke atas gitu. Ya signifikan lah naiknya dari yang mungkin tadinya mereka let's say tadinya di pretest hasilnya mungkin pengetahuannya masih 30% in average, terus pas setelah post test itu udah 80 ke atas kayak gitu Jadi sih. acuan kita untuk saat ini masih yang dari pretest dan post test. Kalau misalnya post test lebih tinggi daripada post test rata-ratanya itu kita bisa bilang berarti nilai kita apa yang kita sampaikan tuh nyampe ke mereka gitu. Jadi tiap kali ngajar itu sistemnya. Iya, Pretest, pretest dan post ngajar, post test. Post test Iya, betul. ngajar Jadi tuh, ada praktek terus post test. Nah, Mostly gitu. cara kita supaya kalian kan anak SD, cara kita supaya pretest dan post testnya adalah mereka kayak wah asik nih pretest dan post test, mereka jadi fun gitu. Kita main di Kahoot. Jadi mereka bisa akses Kahoot. Nanti yang juara bisa kita ini ya man, kasih hadiah gitu. Wih. Jadi mereka terpacu. Lo main Kahoot anak SD? Iya, anak SD. SMP, Anak SD, SMA. nah SD SMP. Mostly pinjemin karena rata-rata memang ya karena sorry ya dengan background keluarga marginal, mostly memang nggak punya gitu. Jadi beberapa kita pinjemin sih gitu. Seru banget anak Jadi SD itu hal baru main baru Kahoot buat ya. mereka Oh, juga gitu loh. Iya. Lo nggak tau Kahoot? Kahoot itu yang Yang mana game nggak ada. di Quiz ini, gitu. quiz yang di layar gitu biasanya. Lupa. Biasanya diakses di HP sendiri, soalnya dibikin sama adminnya. Iya. Lu nggak ada gue nih. Lupa kayaknya apa tahu. Emang nggak tahu Iya, ya, nggak tahu. emang nggak tahu. Kampusnya sih berarti. Acara Ya udah, gitu, udah. Iya. Emang kampusnya nggak bikin ya berarti. Iya, nggak bikin ya. Iya. Mungkin beda kali pengajarannya beda caranya. Gini bilang stop ya. Iya, iya. Yang gini ya, Iya. Manual. Stop ya, stop. puter pensil gitu ya. Tapi gue mau nanya, berarti kalian maksudnya dari 2024 sampai sekarang nih, ya kan? Itu kayak per bulan gitu kah atau seminggu berapa kali kah atau gimana tuh kalau untuk ininya? Hah? Sebenarnya kalau Terima kasih. secara kuantitas nggak yang tiap bulan sih. Kita biasanya memang kayak planning dulu, misal kita bisa planning bisa 2-3 bulan ya. Terus nanti baru terus nanti pas pelaksanaan baru misalnya 2 minggu berturut-turut kayak gitu. Jadi nggak yang tiap bulan sih kita ngadainnya. Wow. Jadi kita kayak per project sih. Project jadinya. Ya, per project dan kita juga beda-beda sih projectnya. Maksudnya nggak yang misal di tiap 2 pertemuan kita cuma ngajar. Ada juga yang misalnya kayak kita sempet jalan-jalan ya waktu itu ke BXC kalau tahu akuarium gitu kan. tuh kakak admin jalan-jalan. Iya, terus habis itu baru kita ngadain misal challenge di situ, mereka bikin video vlog kayak gitu-gitu kan. Jadi ngasih experience baru ke mereka, tapi di luar itu mereka juga bisa belajar kan gitu. Misalnya ada hewan-hewan kayak gini ya gitu kan, karena mereka belum pernah situ. Terus yang pas CSR kita juga ngajarin ini ya namanya bikin pupuk kompos. Jadi kita langsung praktek. Iya. Sediain material-materialnya, bahan-bahannya, terus kita praktek gitu. Sustainability juga. Sustainability Iya. dari pupuk kompos itu sebenarnya sih. Betul. Tuh. Itu sih. Tapi kenapa yang kita ajar tadi ya, maksudnya kan Ayah sempat mention kita bukan ngajar kayak mata pelajaran gitu ya, mostly soft skill. Pertama juga karena sebelum kita bener-bener ngelaksanain, kita kan survei dan ngobrol sama pengelolanya gitu kan. Kita tanya kebutuhan mereka tuh apa sih gitu kan. Dan kebetulan kalau yang di Saaja ini, mereka itu kan ngajar untuk anak PAUD, SD, SMP, SMA gitu kan. Kalau PAUD tuh mereka yang dari Senin sampai Sabtu sekolah biasa gitu kan. Sedangkan untuk SD, SMP, SMA ini mereka join bimbel gratisnya dari Saaja ini gitu kan. Mungkin Kak juga tahu ya. Nah kalau di sana kebetulan pas waktu kita pertama kali baru survei kita nanya gitu kan. Kalau kita mau rutin ngadain di sana dari kepala sekolahnya nyaranin untuk ngajar yang mana gitu kan. Sebetulnya dari dia membebaskan gitu. Tapi dia menyarankan bahwa mending untuk fokus ke anak-anak SMP sama SMA aja gitu kan. Alasannya sebetulnya simple tapi cukup menyentuh gitu. Sesimpel beliau bilang harapannya agar mereka setelah lulus nggak kembali ke jalanan lagi gitu. Karena
Mostly memang dulu bahkan mereka nggak punya tempat tinggalnya daerah jalanan. Sekarang thankfully udah ada lapak gitu ya, gitu. Cuma memang kadang pulang sekolah ya tadi ya, maksudnya masih bantu-bantu orang tua mungkin, mungut sampah atau mungkin jadi pengamen dan lain sebagainya gitu ya, macem-macem sih sebetulnya ya untuk pekerjaannya. Dan harapannya, karena memang mereka ibaratnya nggak punya mentor ya, kan kalau kita mungkin masih punya kakak tingkat nih bisa nanya-nanya gitu ya, punya kenalan bisa nanya-nanya kalau pengen mau fokus karir apa, sedangkan kan mereka nggak ada gitu loh. Jadi harapannya ibaratnya kita bisa jadi mentor mereka gitu, yang dikembangin dari segi soft skill-nya gitu kan, yang mereka butuhin apa gitu. Misalnya, oh ini anak-anak ini kurang punya percaya diri nih, nggak berani ngomong di depan, atau mungkin belum berani untuk bikin idea apalah, gambar apa segala macem. Nah dari situ kita coba cari cara biar gimana caranya mereka berani untuk menerapkan itu sih, gitu. Nah sama juga kita tuh mikir karena kan kita terutama gua dan Aya tuh basicnya di desain. Kalau kita tuh di desain, apalagi gua desain produk dan dia kerja. Kita tuh sama-sama yang kayak handmade crafting gitu lah. Kita suka bikin sesuatu kayak bikin baju, bikin sepatu from scratch lah. Nah kita tuh pengennya ke depannya anak-anak ini bisa ngolah cara mereka berpikir dari design thinking. Mereka bisa ngolah sesuatu bisa dijual. Jadi pengen tuh outputnya mereka tuh setelah dari apa yang kita ajarin, mereka bisa ngebisnisin sesuatu yang mereka pelajarin gitu loh, kayak berkreasi, kayak kemarin pupuk kompos. Nah pupuk kompos itu sebenarnya bisa dijual gitu. Ya kita berharapnya mereka tuh bisa yang kayak, oh gue kemarin baru belajar ini, gue mau coba otak-atik inilah gitu, atau kita bikin ini kali ya dari ilmu yang udah kita pelajarin gitu. Pengen sih kayak gitu. Sebenarnya bukan yang kita benar-benar ngedikte mereka harus lakuin apa yang kita lakuin, cuman at least kayak hopefully it tickles their curiosity gitu loh. Untuk kayak oh ya ternyata ini bisa dieksplor gitu. Biar bisa ngegali juga kan mungkin kayak potensi mereka sebetulnya di mana, terus ya bisa dikembangin lagi lah gitu. Kalau misalnya gue ngajar biasanya itu tergantung hari ini mau belajar apa. Misalnya hari ini itu kita mau edukasi mereka tentang pencegahan bullying. Nah, di kelas nanti, di sesi nanti, itu simple, cuman 2 kali ngajar, 2 kali main. Nah, 2 kali ngajar, itu gimana caranya, satu, yang belajar serius tentang bullying, yang kedua, ngajarnya itu tentang belajar membuat sesuatu, tapi ada di mana kita itu ngasih unsur-unsur dibully. Mereka tuh harus ngebully orang. Iya. Jadi jangan sampai mereka ngelakuin itu. Ya. Oh, kirain deh. Gitu. Jadi dikasih gambar yang jelek sama gambar temennya, terus otomatis kan pasti mereka ada kemauan untuk bilang, "Iya, gambar lu jelek." Gitu kan. Nah, jangan sampai mereka tuh kayak gitu. Jadi langsung dipraktekin. Dan yang kedua, itu praktek langsung di permainan. Biasanya permainannya kompetitif. Jadi kalau yang kalah jangan sampai dibully. Oh, oke. Gitu. Jadi emang anak kecil itu nggak mau belajar, ya kan? Anak kecil tuh maunya main. Iya kan? Ada satu negara yang gue suka banget dari sistem preschool sama kindergarten-nya. Itu di Belanda. Jadi di Belanda itu tuh mereka itu sangat mementingkan perkembangan fisik sejak dini. Makanya mereka di sana itu Belanda itu kan hampir sama kayak Luxembourg ya. Luxembourg itu negara dengan rata-rata manusia tertinggi di dunia. Belanda itu Bukan Belanda ya? enggak, Luxembourg. Luxembourg atau Belanda? Pokoknya Luxembourg setahu gue yang paling tinggi itu. Dan Belanda itu hampir sama kayak mereka. Nah, dan alasan yang paling dapat kita cerna itu satu, dari pembinaan dininya. Mereka itu saat preschool, saat kindergarten, jangan belajar di kelas. Belajar di kelas itu cuma 5-10 menit. Sisanya harus main. Dan mainnya itu, lu dikasih mainannya itu bukan main kayak main pasir, bukan main mewarnai, tapi lu akan diajak lari-lari. Lu akan diajak gelantungan, lu akan diajak apa sih? Aktif banget lah, gimnastik. Gitu loh. Yang bilang anak sejak dini itu udah latihan beban, udah makan sehat sejak dini, udah kayak bener-bener seakan-akan masa aktif bermainnya itu udah stagnan lah. Jadi fokus untuk membangun
apa ya, fisiknya lah, itu nanti pertumbuhannya bakal berhenti, malah salah. Gitu. Anak Ada yang umur bilang gitu ya? 5 tahun nih, lo kenalin beban, pasti kita mikirnya ya nanti dia pendek, Ya nanti Iya nggak kan? bisa tinggi. nanti gitu. gak bisa Banyak yang tinggi suka bilang anaknya. gitu. Banyak yang bilang gitu kan. Padahal kalau misalnya dari umur 5 sampai 6 tahun udah kita aktifkan beban kecil aja, malah pertumbuhannya akan makin lebih baik. Suruh ke pasar gitu, bawa beban tuh. Boleh berarti. Itu lu nyuruh, lu ngebully namanya. Gak ngebully lah, beda. Eksploitasi anak ya. Iya, lebih ke eksploitasi. Kakak nih, kebiasaan kalau jadi kakak nih. Gitu. Kalau misalnya dari segi experience, which is we know experience itu is the best teacher. Best teacher. Is the best teacher. Experience is the best teacher. Ada hal apa yang menurut kalian mau hal janggal kah? Mau hal yang sangat apa ya? Unforgettable lah. Saat kalian mengajar orang luar yang kalian nggak kenal. Unforgettable ya. Mungkin anak-anaknya ada beberapa yang kayak anak kecil ya. Anak kecil kita kan ada yang tahu. Kayak mereka kayak misalnya detik ini ngapain, detik selanjutnya dia ngapain kita ada yang tahu gitu. Jadi waktu itu juga waktu kita ngajar sempat ada yang kayak berantem juga. Oh iya. Nah itu tuh hal yang sangat-sangat umum. Jadi kayak misalnya kita yang ngajar, mereka asik sendiri itu udah wajar. Terus dia yang kayak asik kita suka berantem itu juga. Berantemnya literally kayak Tonjok-tonjokan. Iya. Oh iya. Itu juga yang Smackdown. Iya. sampai ada yang nangis baru berhenti. Itu kita kayak aduh itu susah juga tuh, maksudnya kayak Repot. anaknya juga kadang juga rebel kan, itu juga susah, maksudnya kayak ya kadang tuh kayak hal-hal yang kayak gitu tuh happens all the time lah sebenarnya. Iya. Apalagi untuk anak yang SD kan gitu, yang self control itu enggak belum yang Iya, segitu belum. ya. Iya. Inilah. Mereka nggak ngerti self control. Kayak gini. Ada lagi ya? Sebenarnya kalau yang lucu-lucu kayak gitu banyak ya. Maksudnya kadang ada aja tingkah random gitu kan. Cuma kadang kita juga memaklumi ya, namanya juga masih anak-anak ya, Iya. gitu. Tapi mungkin kalau di luar anak-anak, mungkin lebih ke apa yang kalau dari segi unforgettable yang menyentuh ya, ada juga sih. Yang agak menyentuh yang itu sih, siapa namanya? Jadi ada tuh satu dia SMA, kelas 2 SMA. Oh ya, Dimas. Terus habis itu dia tuh cerita kalau misalnya dia itu punya adik 4, kalau nggak salah 4 bersaudara jadi gitu. Terus dia sekolah biasa dari Senin sampai Jumat, Sabtunya dia bimbel, terus pulang dari bimbel dia kerja gitu, Terus di situ kebetulan dia ngobrol sama teman kita nih cowok gitu kan, cerita, terus teman aku nanya lah kayak lu emang kenapa kerja gitu kan, terus dia bilang ya gue punya adik gitu buat bantu lah gitu kan, terus dia itu kerja pokoknya sebagai kurir lah gitu kurang lebih. Terus di situ momennya teman kita nih nyemangatin kan kayak ya udahlah, maksudnya nggak usah pikirin nggak usah pikirin kata-kata yang lain, misalkan takutnya ada yang mojokin ya atau apa, maksudnya dengan profesi itu padahal ya maksudnya kan nggak apa-apa, cuma kan banyak orang yang mungkin pandangnya rendah gitu kan, meanwhile ya dia sebenarnya lagi berjuang juga gitu kan. Terus dibilang udah nggak usah dipikirin, nggak usah malu, udah pokoknya semangat aja. Dan di situ tuh nggak tahu kenapa kita ngeliatnya dia wise banget sih menanggapinya gitu ya, apalagi di situ momennya kalau buat aku personally pas denger ceritanya, kebetulan di momen itu aku lagi baru magang lah intinya, belum dapat full time, dan itu sebenarnya deep down lagi sebel sendiri kayak kapan sih gue full time, gak bersyukur gitu loh. Maksudnya kayak sedangkan maksudnya di luar sana ternyata ada anak yang sebenarnya masih di bawah umur aku, coba dia udah berusaha lebih gitu kan. Dan di situ pas waktu temanku bilang udah pokoknya nggak usah malu, semangat aja gitu kan, fokus aja belajar sama kerjanya. Dan dia sesimpel cuma jawab bilang kayak ya kalau malu mah nggak bakal bikin kenyang bang gitu. Dan dari situ sebenarnya sesimpel kata-kata itu aja ya, jadi yang reflect ke diri sendiri sih, maksudnya iya juga ya gitu, maksudnya gue udah dapat kerjaan tapi gue gak bersyukur gitu. Gue gak bersyukur gitu. Jadi sebenarnya banyak sih momen-momen yang sebenarnya dari hal-hal kecil yang mereka sampein tapi jadi bermakna banget sih di kita kayak gitu. Ya itu sih. Dan orang yang sama tuh itu kayak
kalau kalian perhatiin kayak beberapa teman kalian pasti ada yang punya duit kayak orang kaya lah, terakhir orang kaya, tapi mereka tuh nggak bisa memanfaatin uang orang tua itu jadi yang bermanfaat buat dia gitu loh. Dia Ini kayak samping gue nih. Dari kilo. jadi malah banyak juga orang tuh yang kayak malah pakai itu tuh jadi hal-hal yang buruk gitu loh. Nah tapi pas gue lihat dia tuh si Dimas ini mereka kayak walaupun dia beda lah dari yang lain, dia tuh tetap ada rasa semangat buat kejar mimpi gitu sih. Itu yang menurut gue yang kayak wah itu brand yang kayak nyentuh hati banget. Dan bahkan dia tuh ngulik banget tentang tentang mimpi yang dia pengen capai gitu. Kayak targetnya tangga-tangga menuju mimpinya dia tuh harus apa dia tuh tahu gitu. Dan adanya pun sama. Adanya pun sama. Dia punya adanya adik, sama. terus adanya sama kayak dia lah. Jadi maksudnya kita melihat, oh dia pasti mencontoh kakaknya juga. Iya, gitu. Dan itu yang kita cukup kagumi sih gitu. Maksudnya terlepas dari keterbatasan akses ke pendidikan yang mereka punya ya, ternyata masih banyak kok anak-anak yang sebenarnya mereka punya willingness to learn kayak gitu. Dan jadi penasaran juga sih kalau ada ngeliat anak dengan kayak mindset luar biasa tapi mungkin punya keterbatasan gitu ya, kayak apa itu dari orang tuanya yang mungkin parentingnya tuh baik atau gimana. Ini jadi penasaran sih. Betul. Tahu film ini gak? Satu kakak 7 ponakan. Tahu. Itu kan nyontoh banget ya itu. Itu kena banget dimana satu orang harus sacrifice untuk orang lain. Gitu. Udah nonton belum? Belum. Satu kakak 7 ponakan itu. Kenapa ketawa sih? Yang enggak iya kita udah nonton belum gitu bareng itu. Sacrifice orang itu tuh harus dikorbankan kebahagiaannya. Ya demi orang gitu loh, demi orang lain. Gitu. Kalau ngomongin pengalaman gue sebenarnya pengalaman yang aneh sebenarnya. Jadi pas sempet gue volunteer di Saja, gue kan sering kesana juga. Ada satu waktu di mana anak-anak kecilnya itu baris, terus ada anak cewek tiba-tiba loncat meluk gue. Gue kaget kan? Ya, terus. Gue kaget, terus temen gue nih samping nyeletuk lah, di nyaman, ya kan, di nyaman. Terus ya udah anak cewek gue lepasin, lu tau gak tiba-tiba dia ngomong apa sama gue? Dia ngomong kayak gini, Kak, boleh lepas bajunya nggak? What? Kenapa? Pengen lihat otot. Terus. Lu tangkep apa? Gue ketawa lah. Lu tangkep makanya kayak gitu ditanggepin ya. Boleh. Gue sampai mikir. Kalau gue punya badan kayak lu, gue lepas tuh. Sini. Mana sini. Sumpah itu gue ketawa sih waktu gitu. Anak kecil Gen Alpha emang seasbun itu ya? Katanya iya ya. Serandom itu sih. Iya, Gen Alpha emang Serandom seasbun itu. sih. Tapi apa ya? Kalau misalnya dibandingin sama kita zaman dulu, ya zaman dulu kita juga pasti asbun juga, ya kita nggak nyadar aja. Iya, nggak nyadar aja. Kita nggak nyadar aja. Tapi gini deh, kalau misalnya dari generasi sekarang nih, ya kan, kita yang dicap sebagai generasi yang suka ngeluh, yang benar-benar di apa ya? Pokoknya lebih banyak konotasi buruknya lah daripada konotasi negatifnya. Konotasi positifnya itu cuman konotasi kreatif aja. Iya. Ya kan? Suka critical thinking lah, suka apalah, nggak terlalu konstruktif, nggak mau berpihak antara left or right. Turun ke Gen Alpha, yang dimana Gen Alpha ini masih tanda tanya, dan sekarang stigmanya cuma satu, asbun. Iya kan? Menurut lo kira-kira ini aja, ini untuk intermezzo aja ya, ya. Kira-kira kapan waktu di mana Gen Z bisa menjadi panutan bagi Gen Alpha? Ini intermezzo dikit-dikit aja nih ya. Coba dari ayah sama pada dulu. Iya. Maksudnya kapan waktu di mana Gen Z ini tuh bisa menjadi panutan untuk Gen Alpha? Kayak bisa menjadi pedoman lah. Waktu atau maksudnya waktu yang akan datang atau kayak ketika lagi apa gitu. Ketika lagi apa? Ketika lagi apa? Iya, ketika lagi apa? Apa ya?
Ngerti nggak? Gua kasih contoh dikit Ya, deh. coba deh kalau lu deh, Oke, coba deh. gua kasih contoh dikit deh. Oke. Gen Z itu dikenal sebagai orang yang suka critical thinking. Oke, critical thinking. Dan dimana kalau misalnya kita ngomongin critical thinking, itu tuh pasti ada yang namanya kritik opini, setuju dan kontra, ya kan? Nanti Gen Alpha kalau misalnya mereka udah gede, pasti mereka akan melihat kalau misalnya opini Gen Z pas mereka masih muda, ini dijadikan referensi. Paham gak? Gitu loh. Jadi bahasanya itu apa yang kita lakukan sekarang, di mana banyak yang mengkritik seakan-akan apa yang kita lakukan itu selalu negatif. Lu percaya nggak percaya, nanti itu akan berguna bagi generasi di bawahnya. Gitu loh. Karena kan kita dibilang kayak pemutus rantai toxicity gitu nggak sih? Pernah dengar nggak? Iya, iya. Dari Dari generasi sebelumnya. generasi atas gitu, yang sebelumnya mungkin culture-nya agak lebih konservatif, terus Iya, sekarang iya. lebih berani untuk speak up gitu. Terus kan labelingnya juga Gen Z ini kan kayak apa-apa dikit mental health. Iya. Terus dari situ kan kita kayak anak-anak tuh Gen Z kayak ini kita mau mutusin toxic Mindset Mindset about gitu. mental health. Karena sebenarnya tergantung umurnya masing-masing gak sih? Contoh Gen Z gini, mereka belum menemukan jati diri mereka aja. Emosional mereka nih di umur segitu tuh karena emang belum kebangun aja menurut Masih labil. masih labil. Jadi makanya mereka punya kayak pemikiran yang apa ya? Bisa dibilang belum Matang. matang lah. Apa-apa mental health gitu. Iya. Tapi tergantung umur juga. Iya. Kalau misalnya udah umur yang seumuran kita, lu masih belum tahu lu mau ngapain, at least dalam 5-10 tahun ke depan, ya lu ngapain aja dari kemarin. Gitu loh. Gue dulu punya cita-cita dari kecil yang dimana nggak terrealisasikan sampai sekarang, dan gue mungkin udah melupakan hal itu. Jadi polisi. Dokter. Stop. Astronot. Kalah sama Elon Musk. Iya, kalah Elon Musk. Terus semakin kesini, ya gue punya cita-cita yang beda. Gitu loh. Dan kalau misalnya gue masih berpikir kayak apa ya gue masih bingung 10 tahun ke depan. Ya lo ngapain aja dari kemarin, lo sekolah ngapain aja, lo ketika dikasih ilmu lo ngapain aja sampai lo gak bisa mikir. Gitu loh. Kalau misalnya dikit-dikit ngebawanya, ya gue kerja gue harus nyari kerja yang comfort biar gue gak kena mental health, biar gue nggak stres, biar gue nggak apa. Itu palu gue. Kalau misalnya dikit-dikit ngeluh, tergantung ngeluhnya itu ke depannya mau ngapain. Lu boleh ngeluh, lo boleh bahasa lain ngeluh tuh apa sih? Jenuh, lo boleh komplain, lo boleh overthinking. Tapi yang membedakan orang yang baik dan yang buruk itu tuh setelah mereka melakukan hal itu, mereka ke depannya Next ngapain. plan-nya ya. Di direction lah ya. Iya. Lo overthinking mulu tiap malam, overthinking, kenapa diet gue nggak berhasil ya? Ya kalau misalnya plan yang sekarang nggak berhasil ya, berarti ke depannya harus diubah dong, ya kan? Kenapa gue nggak pinter-pinter dalam segi mata pelajaran ini? Berarti cara belajarnya salah, ya gitu loh. Ke depannya harus lebih nyaman. Lo nggak nyaman kerja sebagai ini, ya lo boleh ngeluh gitu loh. Tapi di make sure dulu nih, gitu loh. Lo ke depannya keputusan ini tuh akan berdampak seperti apa? Gitu ya. Lu baru kerja sehari udah pengen resign, itu gimana ceritanya? Lu kerja sebagai apa lo tuh? Desainer. Service consultant. Desainer juga sama. Desainer. Ya. Lu pernah bilang kan desainer itu kerjaan yang paling nyaman nih? Enggak lagi. Enggak dia serius. Ada jejak, Emang iya ya, ada jejak digital ya soalnya. Iya, Ada kontennya. Ya, Nanti terus kita lihat di kontennya. Iya. Kan dulu nih kontennya sebelum ini nih. Desainer gua soalnya ngeluh mulu nih, soalnya banyak ngeluhnya nih. Iya.
Lu waktu itu pernah bilang katanya apa pekerjaan yang paling diminatin dan comfort oleh Gen Z. Lu tuh bilangnya salah satunya itu desainer karena desainer tuh bisa kerja di mana aja. Hybrid. Yang kedua, yang kedua tuh anggota dewan. Iya, itu yang terakhir. Iya. Yang terakhir. Iya. Itu bukan nomor 1 tuh. Bukan. 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 Anggota dewan terakhir. Enaknya karena Apa? anggota dewan enak karena Wah, enak lah. Enak lah pokoknya. Lah iya, pernah jadi anggota dewan nih. Enak lah pokoknya, udah enak lah. Lihat aja badannya. Apa? Anggota dewan fraksi apa? Ya, Wah. yang biru-biru lah, yang biru-biru lah. Yang biru-biru lah. Yang punya tower, yang satu-satunya fraksi yang punya tower. Oh yang kemarin ini apa pemimpinnya di demo tuh ya? Iya. 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 Singkat Iya. ada iya. Gue kalau misalnya ngomongin masalah kebaikan, kalau misalnya ngomongin masalah giving service to each other, lo punya quotes yang lo suka nggak, Gue? Quotes tentang kebaikan? Gua. Iya. Oh, kalau gua lebih ke ini sih, apa namanya? Yang Buat jadi sendiri diri motivasi. sendiri, iya, motivasi diri Boleh, sendiri. boleh. Kalau gua jadilah orang baik dan janganlah jadi orang pintar, karena pintar itu belum tentu baik, tapi baik itu pasti bakal jadi pintar. Nah, itu gua. Jadi kayak lebih baik jadi orang baik, karena orang baik tuh nggak ada salahnya. Kita berbuat baik ya udah gitu. Tapi kalau misalnya kita berbuat jahat kan bakal apa namanya? Ada apa sih? Salah gitu loh. Misalnya ada dampak yang buruk bagi orang lain, ya. Tapi kalau misalnya kita baik, yang nggak ada dampak buruk ke orang lain juga, gitu. Nggak ada. Kalau misalkan dia juga nggak dapat dampak buruk baiknya, ya udah gitu. Yang penting mah jadi orang baik aja, gitu. Kalau TSP ada ini nggak? Ada kayak slogan? Iya. Slogan. Slogan sih nggak ada ya, cuma mungkin something yang lumayan kita bertiga kadang keep in mind sih, lebih ke kalimatnya gini sih, kayak dan ternyata dari hal-hal simple kayak gitu sih yang ngasih sparks ke kita gitu sih. Dan juga sebenarnya kadang kalau selama ngejalanin TSP kita juga bukan cuma senang ketemu anak-anak kayak, tapi juga volunteer ya sebetulnya sih, karena ya tentu ketemu sama banyak volunteer dari berbagai background, kita jadi sama-sama belajar ya atau sama lain gitu sih. And that's Memperluas what koneksi we're juga. grateful about ya. Gitu Dan sih. open for public juga ya, berarti. open for public, Ya. benar. Nah, rata-rata tuh volunteer kita tuh emang orang top juga sih. Kita opsi keren-keren semua. Paras masuk tuh kalah mereka semua. Enggak, nggak mungkin. Tapi kalau orang-orang awam gitu pengen jadi volunteer, contoh ada orang mau jadi masuk TSP. Contoh lo deh. Iya. Contoh Paras deh, Iya, contoh Paras deh. Paras. Oke. Sebagai orang awam, gimana nih gua kalau misalkan mau TSP harus apa gitu? Ada nggak Pernah kriteria? juga ya ada orang Yang baru asing pertama dan asing, kali. jadi kita nggak ada mutual sama sekali, dia tuh kayak reach out IG kita buat nge-DM kayak kita suka banget agenda-agendanya, aku mau ikut dong di next project gitu ya, benar ya. Bisa kita ntar info kayak kalau memang lagi open volunteer sih gitu. Dan memang kalau misalnya kita lagi open volunteer pun itu banyak yang memang ya baru pertama kali ngerasain volunteering juga gitu sih. Dan dari situ memang kan kita kalau ngadain nggak langsung tiba-tiba ngajar gitu aja ya, tapi kan tentu kita perkenalan pendekatan dulu sama masing-masing volunteer, terus ngasih pengarahan juga nanti gimana dan minta feedback mereka juga gitu ya. Jadi kita nggak pengen selama ngadain kegiatan cuma sekedar dari one sided kita aja, tapi nggak dapetin mungkin ideas atau mungkin saran dari volunteer lain ya. Jadi itu suatu hal yang kita terus pertimbangin sih. Buat evaluasi kita juga ke depannya gitu kan. Kayak we have to make sure that everyone feel welcome. Betul. Boleh tuh item. Iya, Field tripnya ke ini TSP. iya udah ada orang dalam ini kita. Ini perlu dibimbing nih orang-orang yang kayak gini nih. Orang-orang yang di belakang kamera itu loh. Harus dibimbing kayaknya. Iya, apalagi yang di belakang kamera itu Iya, ya. tuh, Kamera tuh. Tamici itu ya. Terus Harus dibimbing. Dia pernah daftar jadi volunteer NGO gua. Siapa? Itu tuh Oh, yang orang, itu? iya, orang itu nggak datang pagi-pagi. Buat apa? Ya Oh, berarti itu coret aja tuh, nggak usah tuh, jangan ntar. Udah di blacklist dari NGO Iya, gua tuh. PHP-in tuh. Kan menurut ini sistemnya money first aja. Dia kurang ini. Gue sekarang itu juga aktif NGO kayak green energy gitu lah, bukan green energy sih, sustainability, tapi kita fokusnya di clean up.
Oh. Nah itu biasanya tiap bulan sampai tiap minggu di Blok M, Green Genius Indonesia. Oke. Kita volunteernya malah bukan sama anak-anak SMP SMA. Coba. Kalau nggak anak-anak kampus, bahkan orang-orang tua, umur 60-an, umur 50-an yang gabut. Oh, seru tapi ya. Kalau itu gue malah ketemu sama bisnismen gitu. Jadi relasinya udah bukan relasi ini lagi. Relasinya tuh seakan-akan gue tuh paling rendah di antara mereka semua. Tapi yang paling banyak belajar lah ya biasanya. Iya, kan untuk menyerap. Iya cuy. Tapi jatuhnya juga kalau misalnya gue mau ini nih, mau gue arahin nih buat Bu ambil sampah di situ ya Bu ya. Enak juga gue nyuruhnya. Kalau yang masih anak-anak SMA kan gue bisa random nih. Ambil sampah di situ ya, di situ ya, di situ ya. Kan kalau ibu bapak kan Pak, Bu, izin. Gitu ya. Lo pernah dengar kata ini gak? Quotes dari Muhammad Ali. Dia itu pernah bilang kayak gini. The goodness that you did in this world is is the something that you pay for rent. Kebaikan yang kita lakukan di dunia ini itu seakan-akan hanya bayar sewa aja buat hidup di dunia ini. Lo oksigen udah gratis, lo apalagi ya hal-hal yang udah nature lah, infrastruktur apapun dan sebagainya, matahari sehat, vitamin alami, nabati semuanya itu udah gratis. Kenapa lu masih mau? Kenapa lu nggak mau berbuat kebaikan? Itu makanya kenapa I give so much big respect bagi orang-orang yang masih peduli sama orang-orang yang belum terlalu mendapatkan dan mereka masih sangat membutuhkan. Jadi niatnya TSP, niatnya praktek kalian berguna bagi mereka, dan gue yakin banget, kita semua yakin banget itu akan berguna bagi kedepannya. Nanti ditunggu aja 10 tahun, 20 tahun ke depan, mungkin siapa, Ayah, Kak Farhan, Kak Manda semuanya nanti udah berkeluarga, tiba-tiba ketemu nih sama anak-anaknya. Kakak dulu pernah ngajar aku bisa aja. Gitu. Kak berkat ini aku bisa ini loh. Iya, Paras juga. Itu paling enak tuh. Paras juga nanti ketemu. Paras kan masuk volunteer nih. Ketemu sama anak-anaknya. Tik. Langsung dipeluk. Kak Paras segini bertanya. Gitu Pak. Tapi pas di anak-anak saat itu emang mereka tuh nggak kenal kita ya. Maksudnya kayak Merasa udah ingat terus gitu loh. Kayak lupa gitu. Bahkan kayak dari pas pertemuan pertama banyak yang udah minta tukeran nomor handphone gitu, karena pengen keep in touch terus gitu kan. Pengen kenal lebih juga. Si rasa saya tuh kayak Kak datang lagi dong. Itu yang anak kecil apa yang udah gede? Sama si SMP SMA. SMP SMA kan dia kan nginiannya SMP SMA. Iya, kan siapa tahu juga yang anak kecilnya juga pengen kenalan. Kecil juga sebenarnya ada juga sih. Cuma kita biasanya lebih deket sama yang SMP SMA, dan kadang kan kita di akhir tuh minta mereka nulis kesan pesan ya. Maksudnya karena kita open to critics juga gitu. Maksudnya apakah cara ngajar yang kurang atau apa. Ternyata isinya heartwarming semua, kayak ya Kak makasih ya, aku jadi baru tahu nih ternyata public speaking tuh gini caranya. Makasih ya, aku jadi nggak takut gitu. Karena mereka jadi bisa nuangin itu sih di situ, dan akhirnya kita tahu dari sisi mereka tuh kayak gimana sih gitu. Nggak ada ini ya, nggak ada yang beri kesan pesan dan yang negatif gitu nggak ada. Sejauh ini nggak ada sih ya. Sejauh ini nggak. Dan gue yakin juga kalau misalnya mau ngasih kesan negatif juga nggak mungkin di open ke public sih. Iya. Jadi itu kita sistemnya kayak kita kasih mereka notes gitu, terus mereka nulis kesan, terus kita kumpulin, kita baca satu-satu. Seru. Iya. Itu kayak kadang bacanya tuh terharu sendiri. Oh Kak, nanti jangan bosan-bosan yang ngajar kita di sini, kayak kebanyakan gitu. Bahkan mereka tuh ada beberapa yang responnya gini, Kak jangan kapok ya ngajarin kita gitu. Justru mereka kadang ada kan karena ada beberapa yang rebel juga gitu ya. Jadi mungkin mereka ada sedikit rasa guilty, takutnya. Apa sih lu ketawa banget? Gue tuh suka ini. Soalnya dia tuh kayak gitu pasti dulunya. Iya, dia tuh kayak gitu. Ini yang tukang tonjok-tonjok ini. Tukang mukul ya. Contohnya ya. Iya, contohnya ini. Makanya gue kayak, wah ini orang ini nih dulu nih. Diomongin nih lu kayak gitu dulu. Iya, jadi kayak
sebagian dari mereka ternyata ada yang ngerasa guilty kalau misal terlalu heboh, terlalu rebel atau apa, ngiranya kita nggak nyaman untuk ngajar lagi, padahal kan enggak gitu loh. Jadi beberapa kayak gitu, Kak jangan kapok ya ngajar kita lagi meskipun bandel kayak gitu. Padahal justru kita yang mikirin mereka banget. Mereka nyaman nggak ya? Mereka senang nggak ya? Gitu. Next time kalau misalkan ada project penjas, udah gitu biasa. Iya, siap. Ini tukang lempar lembing banget. Tukang lempar banget ini. Lu bayangin tuh anak-anak Kan SMP aja ada SMA-nya. lapangan gede. Iya, anak-anak saja berkumpul tuh di jalanannya. Terus SKJ. lalu berdiri di Gua hafal panggung. semua SKJ. 1, 2, 3. Senang Oh ya, gua by the semua way, bang. kita juga pernah ini apa namanya ngadain acara yang berhubungan dengan fisik juga, maksudnya kayak charity sih. Oh kita tuh bikin charity run. Iya, kita buat charity run juga. Jadi buat kita ngadain kayak event running kecil-kecilan lah. Ya, Kecil-kecilan. fun run. Oh iya, Gitu. berapa kilo tuh? 5, Iya, 5K. 5K lumayan ya. 5K terus pendaftaran tuh masih bayar. Pendaftaran tuh untuk orang-orang yang mau lari bayar, tapi uang-uang dari mereka itu kita pakai buat bisa aja di next day-nya. 100% untuk alokasi ke sana. 100%. 100% ya. Yang menang dapat hadiah. Yang Enggak. yang lari ya? Fun Dapat Itu cuma dapat fun medal, dapat medali. dapat sertifikat juga ya. Heeh. Yang udah pernah itu berapa kali itu ya? Udah ya terlaksana berapa kali? Itu baru sekali, pertama kali. Oh, Dan banyak partisipannya. Lumayan sih, sampai 30-an. Iya. ih seru. Next time lari 5K Iya. parah. Terus nanti mungkin bisa 10K. Iya. Iya. Nah, kalau half marathon kayak yang ini 5 menit selesai. Full Eksploitasi. Gitu. Maraton eksploitasi. Kasihan juga tuh anak-anak ya kalau misalkan anak-anak lu sedikit bikin ya. sesi lari 200 meter aja lah. 200 meter. Nah, nanti yang mimpin Faras. Kan dia 200 meter tuh udah Cepet juga ya 200 meter. Tapi dari apa yang udah diceritain sama kakak TSP, menurut gua ini bisa menjadi apa ya? Sesi pembelajaran bagi kita semua bahwasanya berbuat kebaikan di luar sana itu tuh sangat luas. Gitu loh. Kita yang di hadapan yang di atas aja itu lo nggak ada apa-apanya. Gitu loh. Jangankan yang di atas, antar sama manusia aja lo terkadang lo tuh nggak dipeduliin gitu loh. Jadi gak usah seakan-akan gue berbuat kebaikan itu ada tujuannya gitu loh. Terkadang kita mau sharing apapun, kita mau melakukan ini, insya Allah ada dampaknya ya. Terkadang dampaknya nggak balik ke kita juga ya terus kenapa gitu loh. Selama mereka masih bisa senyum, selama mereka mendapatkan ambisi yang sangat gue tempuh di apa yang gue lakukan ini, ya fine by me, gitu loh. Gak usah balik ke gue deh, yang penting mereka happy. Dan itu menurut gue itulah definisi dari namanya social volunteer. Kerelawanan ini tuh lo jangan peduli dampaknya gimana, jangan peduli dampak balik ke lu nya gimana. Utamakan mereka itu dapat apa, apa yang datang ke lo itu buat lo sendiri. Gitu. Tapi apa yang dapat ke mereka itu buat lo dan buat mereka juga. Gitu. Tahu ini nggak? Lo kan rap banget nih, Fix tahu. ya kan? Fix tahu. Lo tahu lagunya ini God's Plan and Drake. Fix tahu. Apa? I don't wanna love, tahu kan? Iya. Itu kan di video klip kan dia bagi-bagi duit kan? Ya kan? Dia bagi-bagi duit miliaran. Puluhan miliar dibagi-bagi. Tapi ada yang menganggap bahwasanya ya ini tuh termasuk dari ria gitu loh. Lo punya duit dijadiin video publik seakan-akan lo itu nge-share kebaikan lo sendiri. Ternyata tujuannya Drake itu simple. Ya gue nggak peduli pendapat mereka nganggap gue ria itu apa, selama orang yang gue bagi duitnya mereka happy, fine by me. Gitu loh. Dan itu menurut gue itu sesi kebaikan tuh ada di situ. Bisa juga jadi ini sih, jadi kayak spreading goodness aja buat orang-orang gitu. Jadi kayak ya udah, itu bukan nggak tahu sih, gue mikirnya malah kayak ya udah buat ajakannya sebuah ajakan buat orang tuh buat lakuin hal baik gitu loh. Bisa gitu juga sih sebenarnya. Jangan bosan-bosan berbuat kebaikan ya Gong ya. Betul. Karena nggak ada salahnya berbuat kebaikan. Iya bener anjir.
Ya nggak salah buat bermain. Enggak salah emang bener. Nggak salah, Karena nggak ada salah. lu emang nggak bisa bikin quotes kayaknya ya. Ya itu. Ya, thank you so much kakak-kakak TSP. Cake, kita jadi kepo. Kalian itu kalau misalnya bikin project gimana? Iya. Kalau kata Faras, tunggu open volunteer, Kak Faras mau jadi garda terdepan. Boleh banget. Nah, dibolehin tuh sama si Iya, Ayu. pengen lagi. Pengen ya. Pengen lagi. Lu pengen? Hah? Pengen? Gimana lu aja gue mah. Kita mah pakai riders itu udah riders. Iya, gua kalau misalkan gua diundang, ridersnya siapa? Dia. Otomatis ya. Harus auto ya. ada. Kalau dia diundang, ridersnya siapa? Gua. Gak usah makanan gitu. Sepasang. Ya, kita doakan semoga project-project kalian lancar ke depannya. Kita berdoa juga bagi kalian semoga ya dampak positifnya kembali kepada kalian. Insya Allah berkah. Ya apalagi Ramadan ini apa ya? Kita berdoa semoga kita semuanya diberikan keberkahan juga. Ya kita berdoa, mendoakan dan minta doa ya. Itu yang paling penting. Thank you so much kakak-kakak TSP. Ya, Thank you for having Matahari. Suns Project. Iya, The Suns Project. Boleh promosi sekalian? Iya. Enggak apa-apa. Iya, promosinya sama U5 dong. U5 masuk ul. Manajer kedua kita. Lu di manajer mana? Boleh. Boleh Kak, kalau misalkan mau itu ke kamera ini. Yang ini. Ya. Ya buat teman-teman yang nonton mungkin curious sama kegiatan kita ada apa aja ke depannya, bisa banget buat cek Instagram kita di @thesunproject __. Yes. Nanti kita bakal post kegiatan-kegiatan, semua info ada di sana. Betul. Nanti biasanya kalau kita mau adain project, kita bisa open volunteer juga di IG itu. Ya, dan kita terbuka untuk siapapun yang mau join. Yang penting isi form aja. Biasanya orang-orang yang volunteer tuh Seru. diawali dari hampir sama kayak orang-orang lari, orang-orang main pedal. Diawali dari FOMO. FOMO. Iya, Iya, betul. diawali dari FOMO. Iya, baik. baik. FOMO baik. Baik. FOMO jangan FOMO minum alkohol. Nah, itu Betul. buruk gitu. Udah nggak keren ya. Iya. Bukan nggak tren lagi. Itu red flag banget dari Faras tuh. Kenapa gua? Loh, lu kan ngelarang alkohol. Iya, lo kan Gua di kan episode orang kemarin udah kan lo bilang big no. hal itu. Episode kemarin lo bilang hal itu tuh tabu. Iya, tapi Iya big kan? no udah itu big no. Big Ya, no udah, ya, big big no. no. Nggak Say boleh. no to alkohol. Say no. Haram. 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 Iya. Nanti boleh kalau misalkan dari TSP mau open volunteer bisa mention item juga, kita bantu promosin. Oh, Ya, oke. Iya. Iya benar. Iya. Kita collab aja kan sekarang kan bukan sekarang tuh bukan jujur sekarang tuh bukan zamannya kita berlomba-lomba kayak wah lu Bersaing. senggol-senggol bersaing bukan. Kenapa tiba-tiba Berkolaborasi. minta collab? Ya enggak, kali aja. Ya kita kan open aja gitu. Kalau misalkan mau ya nggak apa-apa, kalau enggak ya nggak apa gitu kan. Siapa tahu ada kolaborasi ya kan? Iya, kita bisa berkolaborasi karena kita juga suka lah sama yang hal-hal berbau sosial gitu. Oh iya. Kita, lu suka nggak? Suka nggak? Kalau gue emang suka dari dulu. Ya udah, kalau gue makanya juga gue suka. nanya lu suka atau enggak? Gue juga suka. Oh, Gue suka. pernah kok volunteer, gue pernah. Ya, gue pernah. Volunteer ngapain? Bukan volunteer, social project. Nah, Ngapain? apa? Ngajar gue. Ngajar apa? Ngajar di dulu Rumah Langit. Ada di Jakarta Timur. Ngajar penjas. Enggak, astagfirullah. Gue juga pernah lo volunteer 01. Volunteer. Ya, Sosial gitu. Volunteer banget itu. Ya, sosial. Itu relawan banget ya. Itu sosial tuh. Kalah soalnya. Iya, oke, udah. Nih abis ini gue sombong juga nih abis ini, jangan ya. Oke, thank you so much. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe podcast Kejar Pahala. Kita masih selanjut. Gas Nah, aja. gas aja. Ya udah, gas aja udahlah. Oke, Iya. sekali lagi thank you kakak TSP Thank you dan so much kakak. oke, and see you on the next video. Yo. Bye.